Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Imbas Sastrawan dari Program Studi Sistem Informasi IPB-JJ Denpasar. Jadi pada kali ini saya akan membahas tugas tiga, di mana tugas tiga ini merupakan mata kuliah dari pemrograman berbasis desktop. Jadi tugas tiga kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program restoran sama seperti tugas dua. Namun di sini kita diminta di mana kita mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau key retention. Jadi yang kedua mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Nah, jadi di tugas video praktikum kali ini kita diminta untuk membuat sebuah konstruksi menu item yang menjadi kelas dasar untuk semua menu item di restoran. Kelas ini mempunyai nama string, double, harga double, dan kategori string. Dan didefinisikan metode abstrak tampil menu. Nanti di program tersebut kita diminta untuk membuat tiga kelas turunan dari manajemen yaitu makanan, minuman, dan diskon. Nah, di kelas makanan dan minuman adalah kelas dari manajemen dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanannya apa, jenis minumannya apa. Implementasinya dalam metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari manajemen yang digunakan untuk menerapkan diskon pada menu. Kelas ini memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat kelas menu untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Untuk mengelola, jadi sama kayak kemarin, kayak mengatur menu. Yang ketiga, buat kelas pesanan yang digunakan untuk mendaftar pesanan pelanggan. Kelas ini harus membuat atribut berupa array list, menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Seperti itu istilahnya. Implementasikan konsep IRT dengan benar antara kelas ini, konsep encapsulation untuk membatasi kelas-kelas atribut, penggunaan pengendalian exception yang terjadi seperti mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Yang kedelapan, kita akan membuat program memiliki menu utama yang memungkinkan untuk menambahkan item, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatat, mengikuti tata biaya dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menentukan struktur pesanan pelanggan yang terakhir adalah keluar dari program. Nah, jadi di sini durasi video penjelasan maksimal 15 menit, jadi kita mulai saja. Jadi karena di sini saya menggunakan netting, jadi mungkin teman-teman ada yang programnya dipisah-pisah. Nah, untuk di netting sendiri sebenarnya bisa dipisah-pisah, namun kita harus mengetahui alur untuk desain connect. Nah, untuk programnya sudah saya coba-coba dan saya satukan dan itu sudah sempat saya coba. Nah, sekarang tinggal untuk praktikumnya saja. Kita di sini klik ini project. Seperti biasa, Java with N, Java Class Application, Java Application. Ini kita tulis main. Ini kita pakai saja. Buat ulang ya teman-teman. Video
Oke, jadi teman-teman, untuk apa namanya, untuk codingannya sudah selesai. Jadi di sini yang kita buat, di sini tuh ada kelas abstrak multen, kelas intelligent, sama encapsulation, sama polymorphism, sama array dan string. Kita buat di sini teman-teman ya. Lumayan banyak soalnya saya jadikan satu semua, bagian kelasnya saya jadikan satu gitu. Oke, jadi kita tes dulu, nanti nampaknya masih ada salah. Nah, ada yang sini. Oh iya, baik, teman-teman, saya juga perlu jelaskan. Nah, di sini saya mungkin di tugas 2 kita perlu menambahkan makanan dan minumannya. Nah, di sini kita tidak perlu. Kita nanti kalau kalau secara di program, kita yang menginput nanti di program. Jadi tidak kita input di sini ya. Jadi menunya masih kosong. Di sini bukan menunya kosong. Nanti ini saya coba mencari. eh, Coba saya cek dulu teman-teman. Ya, coba kita run apa ada masalah laptop ini. Oke, masih ada error ya teman-teman. Coba kita perbaiki. Nampaknya ada salah untuk di folder teman-teman ya. Coba kita di sini kita dikasih pilihan untuk move class to correct folder. Oke. Nah, yang merah-merah sudah hilang. Biasanya kalau kuning-kuning masih bisa jalan programnya. Ke pengalaman saya. Kita save dulu. Kita run project. Oke. Nah, sini tambahkan teman-teman. Tambah item, tampilkan menu, buat pesanan keluar. Oke. Kita coba di bagian kita tampilkan menu saja teman-teman. Kita pilih dua. Oke, menunya kosong, jadi menunya masih kosong. Sekarang kita perlu untuk menambahkan item. Tambahkan menunya dulu. Namanya apa? Simpel-simpel aja teman-teman. Kita bakso aja. Bakso. Nah, harganya berapa teman-teman? Kita kasih tambah aja ya, 15.000. Oke. Nah, nah, kita tambahkan item. Coba kita tampilkan menunya teman-teman. Tampilkan menu. Oke. Makanan, bakso. Sudah tertambah ya teman-teman. Mungkin kita perlu dua atau tiga menu. Biar simpel aja kita perlu tambahkan untuk minuman. Ya, coba kita tambahkan minumannya. Oke. Nama justru harga 5.000. Oke. Wah, makanan. Oh, ini masih makanan ya teman-teman ya. Teman saya ada salah. Harusnya di sini minuman teman-teman. Ini apa-apa. Jadi kita bisa perbaiki. Oke.
Setelah berarti kita perlu mengedit di bagian if-nya itu. Oke, kita tiga, kita buat kanan itu nama itemnya bakso. Nama item tiga. Kita jadi baik teman-teman, karena dari dikejar waktu, jadi praktikum saya hanya bisa menampilkan pada ditambah item dan ditampilkan menu. Nah, saya masih ada kendala di untuk buat pesanan, di mana saya buat pesanan itu dia meminta item, namun item yang saya tambahkan tidak terbaca di buat pesanan. Nampaknya masih ada di entah di array atau mungkin di yang saya tidak tambahkan nampaknya ini. Jadi ini jadi PR saya untuk semester berikutnya. Jadi untuk praktikum saya di sini mungkin masih ada kekurangan. Saya mohon maaf mungkin dari teman-teman ataupun dosen ada masukan. Saya ucapkan terima kasih dan sekian praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di semester depan dengan tugas-tugas lainnya. Terima kasih.